Hai, Fendi di sini. Gimana kabarnya teman-teman? Pasti sehat semua ya. Kali ini saya akan memberikan informasi tentang orang atau oknum yang perlu teman-teman waspadai saat mendaftar program IPA atau perawat ke Jepang. Oh ya teman-teman, setelah video ini saya berencana akan share bagaimana pembuatan video Jiko Sokai atau perkenalan diri untuk tes matching online. Silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video saya. Sebelum kita membahas siapa sih orang atau oknum yang perlu teman-teman waspadai pada saat mendaftar program IPA, saya cerita sedikit ke belakang. Pada waktu itu saya mengikuti seleksi program IPA ke-13 di tahun 2019. Beberapa hari sebelum matching, ada orang atau oknum yang japri melalui WhatsApp saya. Saya juga tidak tahu dari mana si oknum ini mengetahui nomor WA saya. Isi pesan dari si oknum itu adalah dia menawarkan kepada kita sebagai peserta IPA agar saat proses matching itu kita bisa lolos matching, teman-teman. Nah, dengan syarat kita harus membayar uang muka sebesar 1.500.000. Itu sebagai tanda jadi bahwa kita mengikuti dia. Kemudian kalau kita lolos, kita membayarkan uang lagi sebesar 13.500.000. Jadi totalnya adalah 15 juta. Namun saya curiga si oknum ini benar atau tidak. Akhirnya saya konsultasi kepada sensei LPK saya mengenai hal tersebut, dan beliau mengatakan agar tidak percaya kepada siapapun yang mengatakan bisa mempermudah untuk proses matching atau untuk meluluskan peserta matching di program IPA G2G perawat ke Jepang. Kejadian ini terjadi lagi sama adik tingkat saya ya, yang sedang mengikuti program seleksi IPA ke-15. Teman-teman bisa mengecek ini isi dari percakapan oknum tersebut. Ini si oknum sedang mengajak komunikasi dengan adik tingkat saya ya. Jadi modusnya hampir sama, menjapri ke setiap nomor peserta, kemudian mengatasnamakan seseorang, mengatasnamakan institusi Stikes maupun LPK bahasa Jepang. Jadi si oknum ini itu sangat pintar banget ya teman-teman. Alih-alih bisa meloloskan kita, namun jika kita tidak lolos, si oknum ini tetap masih ada keuntungan, yakni 1.500.000. Itu besaran biaya yang pada waktu itu dia tawarkan kepada saya. Jangan sekali-kali teman-teman mengatakan iya atau setuju ya, karena urusannya bisa panjang loh. Kalaupun teman-teman tidak lulus, itu teman-teman masih disuruh membayar uang muka. Kalau dulu saya disuruh membayar sebesar 1.500.000. Nah, kalau misalnya teman-teman lolos padahal itu atas kemampuan teman-teman sendiri dari penilaian panti maupun rumah sakit, namun si oknum ini mengatakan atas dasar rekomendasi dia agar teman-teman bisa lolos. Nah, teman-teman disuruh membayar uang lagi sebesar, kalau dulu saya 13.500.000, jadi total 15 juta. Jadi teman-teman benar-benar harus berhati-hati ya. Saat akan menghadapi proses matching, teman-teman tetap semangat, tetap patuhi peraturan yang akan diberikan oleh pihak BP2MI maupun dari pihak Jikwels. Perhatikan benar-benar apa yang perlu disiapkan dan apa yang perlu dilakukan pada saat matching. Karena setiap tahun akan mungkin berbeda karena melihat kondisi pandemi saat ini yang masih belum berakhir. Perlu teman-teman ketahui bahwa tidak ada satupun oknum ataupun orang yang bisa merekomendasikan maupun menjanjikan untuk teman-teman sebagai peserta IPA itu lulus matching. Untuk proses matching itu benar-benar dari pihak pemilik panti maupun dari pihak pemilik rumah sakit akan melihat pribadi kita, akan melihat profil kita, apakah si peserta ini cocok dengan profil rumah sakit maupun profil dari panti. Saya himbau sekali lagi kepada teman-teman, apabila pada saat mengikuti seleksi program IPA
kok ada seseorang atau oknum yang memberikan tawaran tersebut melalui pesan singkat, teman-teman harus patut waspada, dan silakan teman-teman bisa konsultasi ke LPK yang mungkin dulu teman-teman belajar di tempat tersebut, atau langsung bisa tanyakan ke BP2MI. Mungkin itu saja video singkat dari saya. Semoga bisa membuat teman-teman lebih waspada dan berhati-hati pada saat mengikuti program EPA. Mohon maaf apabila ada kesalahan narasi maupun visual yang saya sampaikan. Silahkan like jika Anda suka dan share kepada teman-teman yang membutuhkan informasi ini. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Arigatou gozaimashita. Jangan